Perkenalkan, nama saya Karya Nova Wardana. NIM saya adalah 1815091011. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan project UAS yang sudah saya kerjakan. Jadi pada project UAS kali ini diberikan soal membantu membuatkan sistem untuk Naruto, yaitu sistem perpustakaan yang dimana Naruto dapat melakukan. Jadi di sini Naruto dapat melakukan pengelolaan buku di perpustakaan. Jadi yaitu create, read, delete, update seperti itu. Lalu pada sistem juga bisa membantu Naruto untuk melakukan pencarian buku, apakah masih ada atau ada yang meminjam seperti itu. Nah, jadi di sini juga sudah bisa melakukan pencarian. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kemudian jika ada yang meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian mengisikan data diri yang meminjam. Peminjaman maksimal 7 hari untuk setiap buku. Pengembalian buku tercatat oleh sistem. Buku yang dikembalikan akan dapat dipinjam kembali. Baiklah, seperti itu soalnya. Jadi pertama saya akan menjelaskan dulu pada bagian buku. Jadi untuk pengelolaan buku terlebih dahulu. Nah, jadi di sini adalah tampilan dari pengelolaan buku Naruto yang sebagai adminnya seperti itu. Jadi di sini terdapat fitur untuk menambah data buku, lalu melakukan hapus dan edit. Jadi kita akan mulai mempraktekannya saja. Oke, pertama saat kita masuk di halaman buku ini, saat misal ada buku datang, lalu Naruto akan memasukkannya ke dalam sistem, lalu Naruto akan melakukan klik tambah data. Nah, jadi di tambah data ini akan melakukan penambahan buku yang akan diminta adalah judul buku dan jumlah bukunya. Jadi judul buku di sini kita masukkan, misalkan judul bukunya adalah jenis-jenis hewan. Lalu jumlah bukunya ada 1. Pada bagian ini proses yang terjadi, jadi saat kita tadi melakukan klik tambah data di tampilan ini, di tampilan tabel ini, saat kita melakukan klik tambah data, root di sini akan mengarahkan ke bagian tambah buku. Lalu pada bagian fungsi buku kon add tambah. Jadi pada buku kon add tambah. Di sini jadi saat diklik lalu akan diarahkan ke bagian tambah seperti itu. Nah, di bagian tambah ini saya hanya menambahkan bahwa jika diklik tambah data maka akan mengarahkan ke return view bagian buku daftar. Jadi di bagian sini, di bagian buku daftar, ya di sini, maka diarahkan ke view ini, yaitu nah ini tadi judulnya tambah buku, judul buku, dan saya juga sudah menambahkan feedback jika salah satu body field masih kosong seperti ini. Masukkan jumlah buku. Nah, misalnya kita nih hapus aja nih. Nah, masukkan judul buku. Jadi akan diminta untuk memasukkan isi fieldnya terlebih dahulu, baru bisa diproses. Jadi seperti itu. Nah, misalkan tadi kita tambahkan jenis-jenis hewan, lalu jumlahnya 1. Nah, saat klik proses seperti ini, oke, data berhasil masuk dan sebagai gini judul bukunya jenis-jenis hewan, jumlah 1 dan total buku 1. Jadi di sini maksudnya jumlah 1 ini adalah jumlah yang tersedia dan total buku yang ada adalah 1. Jadi misalkan nanti saat ada peminjaman buku, maka yang berkurang adalah jumlahnya. Misalkan nanti ada peminjaman buku jenis-jenis hewan, maka yang berkurang adalah jumlahnya. Tapi total bukunya tetap 1. Agar nanti kita bisa mengetahui apakah buku sudah dikembalikan apa belum. Seperti itu. Nah, menambah buku sudah berhasil. Jadi proses tambah buku ada pada bagian ini. Jadi saat kita tadi klik proses, buton prosesnya, maka root
akan menangkap proses tersebut, lalu akan mengirimkan data ke di slash tambah buku, lalu memprosesnya di bagian kontrol, yaitu di buku kon add proses tambah. Jadi di buku kon add proses tambah. Di sini jadi public function proses tambah akan melakukan simpan data, yaitu dengan pertama new buku, lalu akan memasukkan judul buku, jumlah dan total buku. Lalu setelah dimasukkan semua akan di save, lalu akan return redirect to buku. Jadi setelah dilakukan save dan memasukkannya ke dalam database, maka akan return ke bagian tadi, yaitu daftar buku. Ya, ini tampilan awal tadi. Di bagian tabel buku seperti ini. Jadi dia akan menampilkan bukunya. Ya, jadi proses tambah sudah. Lalu untuk read-nya, ya ini tadi kan saya sudah menunjukkannya bahwa ini adalah bagian dari read dari pengelolaan bukunya. Seperti itu. Lalu misalkan kita ingin melakukan hapus buku karena bukunya mungkin sudah tidak ada gitu. Nah, kita bisa melakukan hapus buku juga di sini. Jadi saat kita melakukan hapus, di sini kita klik hapus pada buku PKN, buku akan hilang dan melakukan proses hapus. Jadi saat kita melakukan klik hapus di sini, kita lakukan aksi pada tombol hapus, maka root di sini buku ya akan melakukan hapus ya. Jadi root akan menangkap bahwa kita akan melakukan hapus buku, lalu mencari ID, lalu mengarahkannya ke bagian hapus buku dan diproses pada buku kon add hapus seperti itu. Jadi pada bagian buku kon hapus di sini buku kon hapus ya. Jadi saat kita klik hapus, maka data yang tadi disimpan yaitu buku di mana kode buku yaitu ID tadi dihapus. Lalu setelah dihapus, maka akan dikembalikan ke tampilan buku tadi, yaitu di bagian tabel buku ya. Maka dia akan kembali dan data dari buku PKN sudah hilang. Nah, untuk memastikannya juga, jadi kita buka di database PHP MyAdmin-nya, jadi sudah hilang ya. Sudah hilang buku PKN-nya maksud saya. Oke. Selanjutnya itu adalah kita akan melakukan yang namanya fitur untuk search. Fitur search di sini merupakan tabel dari JavaScript-nya ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja, misalkan kayak tadi mau search bukunya sosial budaya. Nah, makanya muncul akan sosial budaya saja. Lalu misalkan kita akan search komik, maka komik saja yang akan muncul. Lalu jenis-jenis hewan, maka jenis-jenis hewan saja yang muncul. Jadi search juga sudah berhasil dan kita juga tahu berapa jumlahnya, seperti itu. Lalu untuk fitur edit, misalkan kita akan melakukan edit, misalkan pada bagian buku komik ini. Oke, kita edit, klik edit. Nah, untuk proses edit seperti ini prosesnya. Jadi saat kita melakukan klik edit, jadi root dari buku akan menangkap dan mengarahkan ke edit buku ID, lalu diproses pada buku kon add edit. Seperti itu. Jadi akan diarahkan ke edit buku ini, lalu akan diproses pada buku kon add edit. Di sini buku kon add edit. Jadi saat edit itu kan nanti yang dicari dari bukunya itu adalah ID-nya, lalu data dari buku di mana kode bukunya ID yang pertama kali didapatkan. Maka setelah itu
akan diubah setelah itu didapatkan lalu akan diarahkan ke buku edit. Jadi jadi fungsi ini setelah menemukan ID yang ingin diedit, maka akan mengarahkan tampilan ke buku edit seperti ini. Jadi ketampilannya ini dia ke bagian buku edit seperti itu ya. Jadi seperti ini edit buku. Nah, ini kan edit buku, tadi judulnya sudah, masukkan judul buku. Nah, misalkan kita mau edit namanya ternyata komik stand up. Oke, lalu kita klik edit. Oke, berhasil merubahnya. Jadi di sini saat kita melakukan edit, nah kita klik edit, maka yang pertama kali adalah root edit buku di sini. Nah, root akan mengirimkan data ke tadi itu edit buku dari ID-nya. Tadi ID-nya 1, makanya tadi ada namanya tadi edit buku /ID, yaitu tadi ID 1-nya. Lalu akan diproses pada controller buku con add edit process. Jadi di sini di buku con edit process seperti itu. Ya, jadi ID yang tadi sudah dapatkan akan request untuk melakukan perubahan data. Lalu data yaitu buku di mana kode buku dari ID yang tadi pertama didapatkan, maka akan dapat melakukan perubahan seperti itu. Misalnya tadi judul buku dan jumlahnya, lalu di save dan akan masuk langsung ke database. Lalu akan return ke bagian tadi lagi, yaitu di bagian tabel buku seperti ini. Jadi akan tampil lagi ke bagian buku. Oke, jadi di database kita kembalikan, tadi kan namanya komik, kita sudah rubah jadi komik stand up. Coba kita refresh. Oke, maka akan jadi komik stand up. Oh ya, dan saya juga di sini sudah menggunakan database yaitu migration. Jadi saya juga sudah menggunakan migration, makanya terdapat di sini yaitu create add dan update add seperti itu. Oke, jadi untuk buku sudah ya. Jadi Naruto memerlukan sebuah sistem membantunya dalam pengelolaan buku-buku di perpustakaan. Sebuah sistem yang bisa membantunya mencari buku sudah juga, yaitu tadi pencarian dan menunjukkan bahwa buku tersedia atau tidak. Jadi sudah ada. Oke, jadi untuk buku kita sudah berhasil melakukan fiturnya juga. Nah, selanjutnya adalah untuk dari mahasiswanya. Jadi di sini maksud saya adalah sistem web Naruto ini. Di sini kan dijelaskan bahwa jika ada yang mau meminjam, maka Naruto yang akan memasukkannya ke sistem, yaitu dengan cukup memasukkan judul buku dan mengisi data. Jadi di sini Naruto lah yang akan memasukkan data peminjaman buku dari mahasiswa. Jadi pada sistem berarti Naruto memerlukan data-data dari mahasiswa juga yang sudah terdaftar di sistem. Seperti itu. Nah, jadi Naruto di sini dapat mengelola juga yaitu mengelola data-data mahasiswa seperti itu. Jadi di mahasiswa ini Naruto sebagai admin dari perpustakaannya, Naruto itu bisa melakukan pengelolaan data juga untuk mahasiswa. Jadi di sini mahasiswanya bisa didaftarkan oleh Naruto. Oke. Jadi coba kita daftarkan dulu. Pertama, tambah data juga ya. Sama seperti tadi juga prosesnya yang ada pada buku. Misalkan kita klik tambah data. Oke, lalu memasukkan biodata dari data mahasiswa yang ingin kita masukkan ke dalam sistem. Misalkan kita akan memasukkan mahasiswa ke 10.05 seperti ini, lalu namanya misalkan Pande Gede. Oke, lalu prodinya adalah sistem informasi dan jurusannya teknik informatika, lalu fakultasnya fakultas teknik dan kejuruan seperti itu. Nah,
Seperti yang sudah saya terangkan juga sebelumnya, prosesnya sama. Jadi saat kita melakukan klik tambah data, tombol tambah data ini, maka root untuk mahasiswa seperti ini akan menangkapnya, lalu akan mengarahkannya ke tambah mahasiswa, yaitu di sini. Lalu proses dari tambah mahasiswa nanti akan diproses di mahasiswa kon pada bagian add tambah. Jadi di mahasiswa kon di sini, lalu add tambah ya di sini. Jadi saat kita mengklik tombol tambah data, proses yang terjadi adalah akan mengembalikan view ke bagian mahasiswa di daftar di sini. Jadi mahasiswa daftar di sini ya. Makanya tadi muncul tampilan seperti itu, tambah mahasiswa. Ini tambah mahasiswa seperti itu. Tambah mahasiswa, lalu di sini saya juga sudah memberikan feedback jika field dari mahasiswa ini kosong, misalkan saya kosongkan namanya, itu proses. Nah, dia akan memberikan peringatan untuk memasukkan nama dan tidak dapat diproses terlebih dahulu. Misalkan kita hilangkan juga dari fakultasnya misalkan. Nah, maka fakultas juga tidak dapat maka proses tidak akan dapat dilangsungkan seperti itu. Oke, kita kembalikan. Sip. Oke, jadi tambah mahasiswa, lalu kita tambah mahasiswanya. Proses ya, Pandi Gede dari NIM 1005 masuk di sistem informasi teknik informatika jurusannya. Dan nah, saat melakukan proses tersebut, saat kita melakukan klik proses seperti ini, proses di sini tombol prosesnya, maka root akan melakukan pengiriman data dari tambah mahasiswa yang akan diproses pada mahasiswa kon add proses daftar. Jadi pada mahasiswa kon add proses daftar di sini ya. Jadi akan melakukan pemasukan data yaitu dengan new mahasiswa, lalu simpan NIM yaitu dengan masukkan NIM, nama, fakultas, jurusan, prodi. Lalu setelah data sudah lengkap, maka akan di save dan tampilan akan kembali ke mahasiswa seperti itu, yaitu tampilan mahasiswa tadi di bagian tabel mahasiswa di sini. Oke. Tabel mahasiswa di sini sudah menampilkannya. Ini dia. Nah, makanya tadi langsung tampil ke tabel mahasiswa seperti itu. Nah, create sudah, read juga sudah, yaitu ya ini sudah berhasil menampilkan. Lalu untuk hapus sekarang, misalkan kita akan menghapus mahasiswanya, ternyata mahasiswanya sudah lulus, maka kita dapat menghapus data mahasiswa juga. Yaitu seperti ini, kita hapus sekarang. Misalkan Andy kan sudah lulus, jadi kita bisa hapus saja datanya Andy. Oke, Andy sudah hilang dan kita berhasil menghapus Andy seperti itu. Jadi proses yang terjadi juga sama seperti pada bagian buku tadi. Jadi saat kita mengklik hapus, di sini root akan menangkapnya. Lalu akan mengarahkannya ke bagian hapus mahasiswa /ID sesuai dengan ID mahasiswa yang akan di-delete. Lalu akan diproses pada mahasiswa controller di fungsi hapus. Jadi di mahasiswa controller di sini, lalu fungsi hapus ya. Jadi saat ingin melakukan hapus yang pertama yang dicari itulah ID, lalu data yang sudah disimpan tadi dicari mahasiswa, di mana ID yang sudah didapatkan tadi akan di-delete. Setelah di-delete, maka akan dikembalikan ke bagian mahasiswa, yaitu di bagian tabel mahasiswa seperti itu. Di sini
yaitu tabel mahasiswa, dan dia akan menampilkannya di sini ya, seperti itu. Lalu untuk edit sekarang sama juga tadi seperti yang pada bagian buku juga. Jadi edit di sini, misalkan tadi Pandi Gede, ternyata kita salah memasukkan nama, itu dengan Pandi Gede kita edit. Nah, lalu NIM-nya ternyata namanya Gede Pandi, jadi kita gantikan. Oke, jadi Gede Pandi. Oke, lalu ternyata prodinya dia Ilkom. Oke, jurusannya tetap, fakultasnya tetap. Oke, tambah mahasiswa. Jadi di sini tuh kita melakukan edit ya. Oke, proses ya, seperti itu. Jadi Gede Pandi. Nah, untuk memastikannya kita cek di bagian mahasiswa tadi seperti ini. Nah, ya kita lihat Gede Pandi tadi namanya kan Pandi Gede dan dia dari SI. Nah, ini juga sudah kelihatan kapan terakhir di update dan tadi kapan dibuat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fitur dari search juga. Jadi di mahasiswa ini Naruto juga bisa melakukan search nama mahasiswa. Misalkan tadi Gede Pandi, kita bisa search Gede Pandi, maka akan otomatis menampilkan. Lalu Eli akan otomatis juga menampilkan, seperti itu. Sudah juga. Oke, jadi pada bagian mahasiswa sudah saya jelaskan ya. Untuk proses edit sama juga tadi, yaitu kita saat klik edit, di sini kita klik tombol edit, maka root akan menangkapnya seperti ini. Edit, root akan menangkap root akan menangkapnya, lalu akan mengarahkannya ke edit ID seperti ini ya. Lalu akan diproses melalui mahasiswa kontrol add edit. Mahasiswa kontrol add edit seperti ini. Jadi di sini adalah berfungsi untuk menampilkan form tadi, yaitu mahasiswa edit, seperti itu. Lalu saat melakukan proses tadi, sudah saat kita mengisi tadi bagian edit mahasiswa ini sudah kita isikan, maka akan langsung ditangkap oleh root di sini. Lalu edit mahasiswa ID, lalu akan diproses pada mahasiswa controller add edit proses. Seperti itu di sini, mahasiswa controller add edit proses di sini. Jadi prosesnya sama seperti tadi, seperti pada bagian buku, yaitu juga mencari ID. Yang pertama didapatkan, setelah didapatkan ID-nya, maka data-data yang dirubah tadi data-data tadi akan bisa dirubah dan akan dimasukkan pada NIM, nama, fakultas, jurusan, dan prodi. Lalu di save dan akan langsung masuk ke database. Dan setelah di save, maka akan redirect ke mahasiswa, yaitu tadi di bagian tabel mahasiswa di sini. Makanya data yang ditampilkan sudah terlihat seperti itu. Baiklah, untuk mahasiswa juga sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah peminjaman. Jadi di sini Naruto, jika ada yang meminjam buku pada perpustakaan, maka Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam. Seperti itu. Jadi di sini misalkan ada mahasiswa yang akan meminjam buku, mahasiswa di sini, mahasiswa yang 4 mahasiswa ini yang sudah terdaftar pada sistem ingin meminjam buku dari sini. Nah, ini yang akan memasukkannya adalah si Naruto-nya, seperti itu. Oke, jadi di sini Naruto bisa jadi di sini fiturnya itu adalah Naruto bisa memasukkan data jika ada yang ingin meminjam buku. Oke, saya praktekkan saja langsung. Nah, saat melakukan proses tambah data untuk peminjaman buku seperti ini. Oke, di peminjaman di bagian tabel. Nah, seperti ini. Jadi saat kita melakukan tambah data, maka di sini maka root akan menangkapnya seperti ini. Lalu
akan mengarahkan ke peminjaman, baru peminjaman, lalu diproses pada peminjaman con at show seperti itu. Peminjaman con di sini, peminjaman con di sini. Nah, pada sini show. Nah, ini untuk menampilkan dari tampilan-tampilan buku ya. Lalu untuk melakukan tambah data, saat kita klik di sini misalkan tambah data. Nah, kan ada yang melakukan peminjaman. Nah, kan Naruto akan menginputkannya lalu diarahkan ke sini. Jadi root akan mengarahkannya ke sini, ke bagian tambah peminjaman. Sini ya. Jadi ini tampilan dari, saya ulangi, saat melakukan klik tambah data. Oke, jadi di sini Naruto akan menginputkan data-data dari peminjaman seperti itu. Nah, pada tambah peminjaman, proses yang terjadi adalah seperti ini. Jadi, pada saat melakukan klik pada tombol tambah data, seperti di sini, tombol tambah data, root akan menangkapnya lalu akan mengarahkannya ke bagian tambah peminjaman. Nah, lalu akan diproses pada peminjaman controller di fungsi tambah. Nah, di sini peminjaman controller. Oke. Nah, pada peminjaman controller, public function tambah di sini. Jadi buku akan dibuatkan lalu diproses dan memasukkan nama mahasiswa. Lalu setelah data yang sudah dimasukkan, maka akan dikembalikan ke peminjaman daftar, yaitu di bagian sini. Nah, akan diarahkan sini ke peminjaman daftar di sini. Jadi di sini maka akan muncul dari view tambah peminjaman seperti itu. Nah, ini baru view-nya saja. Nanti kan diisi dulu. Nah, jadi pada bagian ini juga saya juga sudah menambahkan fitur untuk feedback jika field masih kosong. Dan juga saya juga sudah menambahkan di sini yaitu fitur di sini ya. Nama peminjam itu tidak mungkin nama yang mahasiswa yang tidak ada pada sistem seperti itu. Jadi yang hanya ada pada sistem saja yang dapat melakukan peminjaman. Seperti itu saya juga sudah menambahkannya. Lalu juga di sini feedbacknya. Nah, jadi saat kita melakukan proses, nah sini pinjam. Tadi kan mahasiswanya itu ada 4. Nah, jadi kita bisa pilih di sini, yaitu di sini ya. Jadi kita bisa pilih di sini nama mahasiswanya. Misalkan kita akan memasukkan Ebi. Oke, Ebi ada dia. Lalu buku yang dipinjam, misalkan tadi kan ada 3 buku. Nah, coba jenis-jenis hewan. Oke, jenis-jenis hewan. Lalu jumlah yang dipinjam 1, karena tadi jumlah buku yang ada cuma 1. Oke. Jadi saat melakukan klik proses seperti ini, proses. Oke, maka data dari peminjaman buku akan masuk. Prosesnya seperti ini. Jadi saat kita sudah melakukan isi form ini, lalu kita tekan tombol proses dan sudah divalidasi bahwa sudah terisi, maka root akan melakukan post, yaitu melakukan pengiriman di bagian tambah ke tambah peminjaman, dan akan diproses pada peminjaman con, yaitu controller untuk peminjaman, lalu pada fungsi proses tambah seperti itu. Nah, ini peminjaman con, sini peminjaman controllernya. Nah, di sini proses tambah. Jadi saat ID buku yang tadi ingin dipinjam, di mana judul bukunya sesuai yang tadi dimasukkan, maka yang akan dicari adalah yang pertama kali ditemukan seperti itu. Sama juga seperti mahasiswanya. Jadi dia ini kayak menginputnya itu sudah berdasarkan buku data yang sudah ada pada sistem.
itu. Nah, jadi di sini saya juga menambahkan logika untuk 7 hari untuk peminjaman 7 harinya seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi saat ID buku dan ID mahasiswa sudah tadi ditentukan, maka akan menambahkan gini baru yang namanya pinjaman. Lalu sesuaikan dengan ID nama, yaitu mahasiswanya, kode bukunya, dan tadi jumlah peminjamannya. Nah, saat melakukan klik proses tadi juga dilakukan proses, yaitu masukkan juga tanggal pinjam, yaitu now. Di sini yang maksud adalah yang ini seperti kalian lihat, tanggal dipinjam yaitu tanggal 5 Juli 2020. Nah, ini tanggal 5 bulan 7 yaitu Juli 2020. Oke. Yaitu tanggal now. Jadi tanggal sekarangnya dipakai seperti itu. Lalu tanggal batas kembalinya adalah tanggal sekarang ditambahkan lagi 7 hari seperti itu. Lalu akan di-save pada database. Nah, di sini juga oke, jadi di sini saya juga menambahkan untuk bukunya. Jadi saat buku dipinjam, maka kode buku dari ID yang pertama tadi didapatkan, jumlahnya tuh adalah sama dengan buku yang kembali. Jadi nanti saat dipinjam, jumlah dari bukunya akan berkurang seperti itu. Jumlah sama dengan buku kembali. Jadi sesuai dengan yang dipinjamkan oleh dari mahasiswa yang diinputkan. Oke. Nah, untuk mengeceknya, ini kan tadi bukunya jenis-jenis hewan yang dipinjam AB. Nah, saat kita klik buku, nah, maka pada bagian buku jumlahnya juga sudah berkurang ya. Di sini jenis-jenis hewan, tadi kan dia 1. Lalu saat AB sudah melakukan peminjaman, yaitu 1, maka sisa peminjamannya adalah jumlah bukunya adalah 0. Berarti buku tidak dapat dipinjam lagi. Seperti itu. Nah, misalnya kita akan menambah lagi peminjamannya. Misalkan sekarang tambah peminjamannya yaitu Andy. Pinjamannya kita tambahkan misalnya Gede Pandi. Jadi Gede Pandi di sini minjam buku yang berjudul Komik Stand Up. Oke. Lalu di Komik Stand Up kita jumlahnya pinjamnya adalah 2. Jadi proses sini seperti sesuai yang saya sudah jelaskan lagi. Oke, jadi jumlah pinjamnya 2, Gede Pandi seperti ini. Nah, kita cek buku stand up, tadi kan jumlahnya 10, nah, maka jadi 8 seperti itu. Nah, untuk peminjaman sudah mengisikan data diri, peminjaman 7 hari juga sudah. Di sini logikanya sudah diberikan. Nah, sekarang adalah untuk melakukan pengembalian. Jadi di sini adalah proses untuk pengembaliannya. Pada bagian pengembalian, jadi saat buku dikembalikan nanti, maka jumlah buku akan kembali sesuai dengan jumlah yang dikembalikan, jumlah yang dipinjam oleh mahasiswa tersebut. Nah, misalkan kita akan mengembalikan buku dari Ebi. Nah, jadi saya di sini menggunakan tombol pengembalian. Jadi Naruto saat melihat mahasiswa tersebut mengembalikan buku dan Naruto sudah menerimanya, jadi pada sistem Naruto tinggal men-search misalkan tadi Ebi yang meminjam. Oke, Ebi yang meminjam ditemukan, jadi dipinjam dari tanggal 5. Ternyata Ebi meminjamnya tepat waktu untuk mengembalikan. Kan maksimalnya tanggal 12. Nah, sekarang Ebi akan sudah melakukan pengembalian dan Naruto akan di sini melakukan konfirmasi. Saat Naruto melakukan klik pengembalian seperti ini, oke, nah maka Ebi akan sudah dianggap melakukan pengembalian dengan bertanda abu-abu dan tulisan berubah menjadi dikembalikan. Nah, di sini kelihatan tanggal pengembaliannya itu tanggal 5. Oke.
Dan kita cek pada bagian buku. Oke, buku jenis-jenis hewan kembali jumlahnya 1 sesuai dengan yang EBI pinjam. Ini juga bisa dicek pada bagian peminjaman tadi. Terdapat histori peminjaman dari EBI ya, dan pengembalian baru dilakukan oleh EBI, yaitu ID peminjaman 7. Di sini peminjaman ID peminjaman 7, kode nama 3 yaitu EBI, kode bukunya 5. Nah, pengembalian baru dilakukan oleh EBI seperti itu. Dan Gede Pandi belum mengembalikannya. Jadi proses yang terjadi di sini adalah seperti ini. Jadi pada bagian peminjaman, nah ini kan tadi kita hanya baru menampilkan proses tadi, yaitu proses, lalu maka data akan masuk ke akan diproses di controller, lalu akan tampil di bagian sini, yaitu di bagian awal tadi seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan proses yang dikembalikan ini. Oke, pertama saat belum kembali dikembalikan bukunya, maka yang tampil adalah bagian ini, yaitu tabel peminjaman, yaitu pengembalian. Nah, di sini logikanya adalah jika jika status dari peminjamannya statusnya sudah true alias sudah mengembalikannya, maka yang akan tampil adalah dikembalikan, yaitu artinya bukunya sudah dikembalikan. Nah, jika tidak atau false, maka dari status peminjaman akan mengarah ke akan berbentuk masih berupa pengembalian, yaitu di sini, yaitu bukunya belum kembali seperti itu. Nah, logikanya jadi seperti ini si source code-nya. Saat melakukan pengembalian, nah saat diklik seperti ini, maka akan mengarahkan ke pengembalian. Di sini ke pengembalian, lalu ke peminjaman controller show kembali. Sini. Nah, jadi di sini, nah saat pengembalian sudah dilakukan, maka proses kembali akan masuk ke database. Jadi dia ini menambah ke database ya. Jadi ke ID peminjaman tadi baru di tanggal kembali seperti itu, dan menggunakan tanggal yang sekarang sesuai dengan tanggal pengembalian dari buku yang dipinjam. Nah, ini adalah logika untuk pengurangan jumlah dari buku seperti itu. Jadi saat data peminjaman di mana ID yang pertama didapatkan, lalu buku di mana kode buku dari data peminjaman dan kode buku yang pertama, dan buku kembali ditambah dengan data peminjaman tadi sesuai, maksud saya di sini adalah jadi sesuai data peminjaman yang tadi dengan data dari buku yang tadi dipinjam dengan jumlah yang nanti akan dikembalikan adalah sesuai seperti itu, dan akan redirect ke peminjaman, yaitu di bagian tampilan ini ya. Dan seperti saya tadi lihatkan, buku akan bertambah kembali gitu. Jadi bukunya sudah ada. Nah, misalkan kayak tadi ini komik stand up, kita kembali pengembalian tuh sudah dikembalikan, dan buku kita cek 10, kembali 10. Tadi kan sebelumnya sudah berkurang jadi 8. Nah, ini juga bisa dicek di pengembalian ya, masuk data dari pengembalian ya, dan ini kalau diklik sudah tidak bisa, jadi sudah dikembalikan saja dia seperti itu. Sekian dari video saya, Khalid Nova Wardana. Mohon maaf bila ada beberapa kata-kata saya yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.